Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik pada kapasitor murni. Yang dimaksud dengan kapasitor murni itu berarti dalam rangkaian ini nanti hanya ada kapasitor yang dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, ini adalah gambaran rangkaiannya. Ada kapasitor, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, ini misalkan kapasitansinya adalah C, kemudian titik A, ini adalah titik B. Nah, jika misalkan tegangan pada kapasitor itu adalah VAB, yang nilainya adalah Vm dikalikan dengan sin omega T. Nah, maka nanti untuk mencari arus pada kapasitor itu, ini adalah turunan dari V terhadap waktu. Nah, kita tahu bahwa muatan dari kapasitor di persamaan tentang kapasitor V sama dengan C kalikan V. Nah, sehingga persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi D per dt. V-nya adalah C kalikan VAB atau V pada rangkaian ini. Nah, maka di sini nanti C-nya keluar karena konstan D per dt dari VAB. VAB itu adalah Vm kalikan dengan sin omega T. Nah, ini Vm-nya konstan, berarti nanti adalah Vm, kemudian ini ada C, turunan sin terhadap waktu, sin omega T terhadap waktu, maka ini adalah omega kalikan dengan min cos ya, plus cos. Jadi ini adalah cos omega T. Nah, jadi persamaan untuk arusnya I sama dengan Vm C omega cos dari omega T. Nah, ini persamaan untuk arus. Nah, berarti pada persamaan ini Vm C omega ini nanti adalah sebagai I maksimumnya. Nah, jadi ini I maksimum, maka kalau ruas kiri satuannya ampere, maka ruas kanan ini juga satuannya ampere. Nah, yang memiliki satuan ampere berarti adalah Vm C omega. Nah, berarti kalau di sini ada Vm, ya, jadi kalau ini adalah Vm, kemudian kalikan C omega atau omega C. Nah, berarti nanti Vm itu adalah volt, C omega itu satuannya harus 1/ohm, ya, agar satuan ini nanti menjadi ampere. Nah, ini kalau saya tuliskan kembali, berarti untuk sesuai kita samakan dengan di hukum ohm, maka untuk omega C, maka ini nanti satuannya harus 1/ohm. Ini satuannya. Berarti omega C itu nanti, berarti kalau agar menjadi satuan ohm, maka 1/omega C ini baru kemudian satuannya menjadi ohm. Nah, kemudian untuk bagian ini 1/omega C nanti akan kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Jadi ini nanti ada 1/omega C ini disebut sebagai reaktansi kapasitif atau Xc. Nah, ini jadi kemudian persamaan dari I yang semula adalah Vm kalikan omega C kalikan sin dari omega T plus cos ya tadi, cos omega T
ini bisa dituliskan sebagai Vm per seper omega c cos omega t. Nah, berarti ini sama saja dengan Vm per xc cos omega t. Nah, inilah yang kemudian seper omega c disebut sebagai reaktansi kapasitif. Ini adalah reaktansi kapasitif, atau bisa dikatakan sebagai hambatan gitu ya, hambatan yang muncul pada saat kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, kemudian pada persamaan ini nanti juga kita bisa mengubahnya menjadi Im kalikan cos omega t. Nah, kemudian agar ini nanti kita samakan dengan bentuk sinus pada tegangan tadi, maka bentuk ini juga bisa kita ubah. Jadi untuk I itu bisa berubah menjadi Im untuk cos omega t itu sama saja dengan sinus dari omega t plus pi per 2. Nah, sekarang kita akan membandingkan persamaan dari tegangan dan persamaan pada arus. Jadi untuk tegangan pada rangkaian kapasitif ini V tadi sama dengan Vm sin omega t. Kemudian untuk I ini adalah Im kalikan sin omega t plus pi per 2. Nah, dari gambar ini atau dari persamaan ini maka tampak bahwa arus mendahului tegangan. Berbeda dengan rangkaian induktor, maka kalau rangkaian induktor tegangan yang mendahului arus, sedangkan pada kapasitor seperti ini maka arus yang mendahului tegangan. Jadi tampak pada sudut fasenya. Kalau untuk tegangan sin omega t, kemudian untuk arus itu tadi sinusnya adalah sinus dari omega t plus pi per 2, sehingga dikatakan bahwa arus mendahului tegangan. Nah, kemudian maka nanti kalau digambarkan ini juga digambarkan fasornya. Nah, seperti ini, maka untuk tegangannya ketika tegangan sini ini V, maka fasor untuk arusnya dia sudah mendahului 90 derajat. Bagian ini. Ini adalah untuk I-nya. Nah, lalu bagaimana jika arus misalkan yang melewati itu adalah Im, kemudian sin omega t, maka persamaan tegangannya, maka V ini adalah Vm sinus. Berarti omega t min pi per 2, karena tegangan harus tertinggal dari arus 90 derajat. Nah, ini ya, jadi untuk kalau arusnya diketahui adalah sin omega t, maka V-nya adalah sin omega t min pi per 2. Jadi selisihnya ini adalah pi per 2 dengan tegangan itu tertinggal dari arus. Sehingga kalau digambarkan untuk persamaan yang kedua ini, maka fasornya, ini saya ulang kembali persamaannya. Jadi ketika I-nya adalah Im
sin omega T, maka persamaan untuk tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T min pi per 2. Nah, jadi ini adalah selisihnya. Ini tertinggal 90 derajat. Ini tertinggal 90 derajat, maka fasornya kalau kita gambarkan untuk rangkaian kapasitor murni, untuk tegangannya misalkan masih seperti ini, nah maka nanti untuk arusnya dia sudah di sini. Ini adalah I, kemudian yang di bawah ini adalah V. Nah, ini adalah fasor untuk rangkaian kapasitif atau rangkaian kapasitor murni. Nah, kemudian untuk diagram grafik sinusoidalnya, untuk grafik sinusoidalnya pada persamaan ini, nah, berarti nanti di sini kita gambarkan sumbunya dulu. Nah, kemudian untuk arus, karena dia mendahului, berarti arusnya misalkan ada IM sin omega T, maka kurvanya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk tegangannya dia tertinggal. Nilainya lebih tinggi, tertinggal 90 derajat. Jadi untuk yang warna biru ini adalah persamaan untuk arus, yaitu I sama dengan IM sin omega T. Kemudian untuk yang warna merah, ini adalah untuk tegangan V sama dengan Vm kalikan sin omega T min pi per 2. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk rangkaian arus bolak-balik pada kapasitor murni. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.